Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 3 subtema yang kedua, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di pembelajaran yang ke-6 itu artinya kalian setelah ini akan berganti di subtema yang ketiga, karena pembelajaran yang ke-6 merupakan pembelajaran yang terakhir di setiap subtema, dan biasanya ada soal-soal latihan yang digunakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Baiklah, sebelum berdoa, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis ya, dan jangan di skip. Format menulis laporan hasil wawancara. Nah, di sini ada contohnya ya, misalnya latar belakang itu menuliskan alasan wawancara. Contoh dari latar belakang, misalnya kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Maksud dan tujuan. Nah, menuliskan maksud dan tujuan yang kalian gunakan untuk wawancara adalah tujuan dari kegiatan ini untuk menggali informasi lebih lanjut dan mempermudah memahami kami dalam mengenal berbagai hewan dan tumbuhan di tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan yang kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, topiknya apa? Topiknya tumbuhan dan hewan sekitarku. Waktunya, nah ini bisa contoh waktunya. Laporan hasil wawancaranya. Nah, di sini dicontohkan narasumbernya siapa yang mewawancarai dan hasilnya apa, itu bisa kalian tuliskan. Dan di bagian akhir adalah kesimpulan. Dan ini adalah format menulis laporan hasil wawancara. Ibu ulangi, nomor 1 adalah latar belakang, nomor 2 maksud dan tujuan, nomor ketiga adalah topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kegiatan, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang keenam adalah kesimpulan. Amati setiap bagian pada format laporan di atas ya. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikan dengan guru kalian jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan tersebut untuk kelangsungan hidup di muka bumi. Tulis apa yang kamu ketahui tentang hewan langka. Kelestarian hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain adalah melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Apa yang terjadi jika hewan langka punah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Tulislah himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Nah, pertanyaan tersebut sudah Ibu beri contoh jawabannya. Silakan dicocokkan dengan jawaban kalian. Apakah sudah sesuai dengan jawaban tersebut? Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Silakan di pause supaya videonya berhenti dan kalian mudah untuk mencocokkan dengan jawaban kalian.
Selanjutnya di sini ada latihan soal, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 pada slide ini. Tinggal memilih ya jawabannya. Hewan di Indonesia di bawah ini yang keberadaannya sudah langka. Salah satu yang menyebabkan suatu hewan tersebut langka itu bisa kalian pilih. Pada slide ini nomor 6 sampai nomor 10 silahkan di pause videonya dan silahkan dibaca soalnya, ataupun jika kalian ingin menulisnya juga boleh. Untuk menambah pengetahuan bisa ditulis dulu soalnya langsung, jika sudah menemukan jawabannya langsung dituliskan jawabannya saja. Pada slide ini nomor tadi sudah sampai nomor 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15. Pada slide ini hewan-hewan di bawah ini yang dapat hidup dengan baik di daerah berlumpur yaitu titik-titik. Hewan yang tempat tinggalnya di daerah kutub, ciri-cirinya antara lain titik-titik. Jika kalian lupa bisa melihat lagi ya pada pembelajaran 1 sampai 6. Silahkan dipelajari, dan di sini soalnya sudah ada ya, sudah dibahas. Tokek adalah salah satu hewan yang punya ciri khusus berupa kaki yang memiliki perekat. Kaki perekat itu fungsinya untuk, bisa kalian baca lagi atau buka lagi videonya supaya kalian mudah untuk menjawab jika kalian belum menemukan jawabannya. Kemampuan kelelawar dalam mengenai lingkungan sekitar mulai gelombang suara yang dipantulkan dinamakan titik-titik. Cicak memiliki kemampuan memutuskan ekornya ketika dikejar musuhnya. Kemampuan itu berfungsi untuk titik-titik. Nah, di sini ada soal isian ya. Tidak ada jawaban yang harus dipilih, jadi kalian harus mencari sendiri. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan hewan menjadi langka seperti titik-titik. Pemanfaatkan ini sudah dikasih jawabannya ya, seperti perbulan liar, membakar hutan, merusak alam. Pemanfaatan hewan untuk bahan pakaian, obat-obatan, dan perhiasan harus diiringi dengan upaya pelestarian. Memberi makan atau minum yang layak kepada hewan peliharaan merupakan suatu kewajiban. Selain digunakan untuk berjalan, cakar pada kaki ayam fungsinya untuk mencari atau menggali makanan di tanah. Hewan pemakan daging biasanya memiliki ciri khusus berupa cakar dan taring yang tajam. Nah, ini sudah ada jawabannya juga ya. Lalu di sini kunci jawaban untuk soal-soal yang kalian kerjakan tadi ya, ini nomor 1 sampai nomor 15. Bisa kalian cocokkan apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan kunci jawaban, apakah belum. Jika belum sesuai, silakan dilakukan latihan secara berulang-ulang sampai jawaban kalian sudah benar semua. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa pada video pembelajaran pada subtema yang ketiga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!